Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat sore. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang hari ini boleh beribadah secara live streaming dimanapun Anda berada. Shalom, selamat sore. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Sehat? Puji Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, kita diliputi rasa sukacita untuk memuji Tuhan. Kita mau beribadah hari ini, maupun ketika kita sedang dalam keadaan duka cita, tapi kita mau menyatukan rasa sukacita kita untuk datang beribadah, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersyukur atas penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dengan ajaib sepanjang minggu yang lalu. Mari Bapak Ibu, kita boleh menyapa saudara-saudara kita di samping kanan maupun samping kiri, meskipun menggunakan masker maupun face shield, tapi kita boleh nyatakan sukacita kita kepada saudara-saudara kita. Halo, selamat sore. Baik Bapak Ibu, mari kita mau fokus untuk ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdiri, mari kita memuji Allah, Allah Tritunggal Maha Kudus yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap, mari kita mau pujikan. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap, dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita mau jalan bersama bergandengan erat, kita mau menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Kita mau nyatakan, kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita puji Bapa Sorgawi, Dia memberi kurnia. Kita mau nyatakan bersama. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk dan yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita diberikan waktu secara pribadi untuk tunduk mengaku di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Engkau Allah yang mengenal hati kami. Tiada yang tersembunyi Tuhan di hadapan-Mu. Kami yang hari ini mengaku dan tertunduk malu atas segala kesalahan yang kami lakukan, sengaja atau tidak sengaja yang itu melukai hati-Mu Tuhan. Ya Allah, di dalam Kristus penebus, ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah segala kelemahan kami ini Tuhan. Ya Roh Kudus, penghibur dan penolong, kuatkan dan tolonglah kami. Amin. Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah menurut Galatia pasal 4 ayat 5-7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, kita boleh menerima berita anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari kita boleh nyatakan haleluya. Haleluya, boleh sambil lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Sebab penyertaan Dia yang ajaib boleh menaungi kehidupan kita sepanjang hari. Tuhan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu ragu-ragu. Mari kita ekspresikan hati, jiwa dan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Sebab Dia gunung batuku, Dia kota bentengku. Tak akan ku ragu sebab Tuhan telah menjamin hidup kita. Haleluya. Nyatakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Jamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Ini nyata.
Kita boleh memuji Tuhan, tidak hanya untuk hari ini, tetapi boleh kita pujikan sepanjang waktu dan sepanjang hidup kita, sebagai bentuk kita menyerahkan dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jemaat dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau bersatu hati untuk menyambut firman Tuhan melalui Roh Allah yang hidup, yang akan memampukan kita pada sore hari ini untuk mendengarkan, agar kita mampu memahami, serta kita boleh melaksanakan firman Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa
kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Pada saat ini kami naikkan syukur kepadamu, karena Roh-Mu yang kudus sudah menguasai setiap kami, sehingga kami boleh menyerahkan segenap hidup kami hanya kepadamu. Dan kami yang sebenarnya tidak layak ini, Engkau layakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Ya Allah, memasuki Minggu Trinitas hari ini, kami bersyukur sebagai gereja, diajak untuk menghidupi dan menghayati akan karya Allah Tritunggal yang sedemikian nyata dalam hidup kami, di mana di dalamnya kami melihat Allah yang benar-benar hidup, Allah yang benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bukan Allah yang tinggal duduk diam di tahtanya, tetapi Allah yang telah terus bekerja, berkarya atas setiap kami untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Pada sore yang indah ini bersama dengan umat-Mu, kami hendak menggumuli sabda firman-Mu tentang karya-Mu yang sedemikian agung, di mana kami orang-orang yang berdosa, Engkau angkat sedemikian rupa menjadi anak-anak-Mu. Kiranya melalui apa yang kami baca ya Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih itu menjadi pelaku firman yang setia. Maka dari itu sekali lagi kami mohon kasih karunia-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami yang hadir di sini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami yang saat ini di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya jamahan-Mu nyata dan melalui sabda firman ini kami diteguhkan untuk terus beriman kepada Engkau dan menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih Allah, kami sambut dengan penuh sukacita dan syukur sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang
tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Adakah yang terlahir di sini sebagai anak sultan? Angkat tangan. Bukan Sultan Hamengkubuwono. Ya, sultan istilah bagi orang-orang yang ya duitnya enggak ada serinya itu loh. Ada di sini? Enggak ngaku semua? Padahal dari tampilannya kayaknya anak sultan semua loh ini. Ya, sebutan sultan adalah orang-orang yang saat ini dipandang kekayaannya melimpah dan akhirnya berdampak pada pola kehidupannya. Tapi dari waktu ke waktu punya standarnya. Nah, karena saya angkatan out, maka saya akan menceritakan sedikit tentang ciri anak sultan era kami. Mungkin beda dengan era sekarang. Nah, dulu ketika ada teman sebaya saya, ya ini anak sultan tahun 90 sampai 2000-an. Kalau ada anak sekolah membawa tas ada rodanya, wes anak sultan. Ada yang sekolah pakai tas ada rodanya, ayo ngaku. Sekarang bukan anak sultan, ya zaman dulu, wah anak sultan, tasnya ada rodanya. Yang kedua, dia akan disebut sebagai anak sultan kalau sudah duduk di meja, kotak pensilnya bertingkat. Begitu dibuka, bak. Ada? Angkat tangan ya. Wes, anak sultan. Yes. Ada satu ngaku. Yang ketiga, anak sultan itu begitu buka kotak tulisannya, alat tulisnya, maka alat tulisnya lengkap. Ada pensil, ada ballpoint, ada penghapus warna-warni, wangi. Bukan pensil yang di atasnya ada karet gelang yang diuntel-untel. Kaum miskin. Berikutnya, biasanya kalau anak sultan itu buku tulisnya wangi sekali dan sambal plastik. Ada? Dulu saya sambalnya koran. Berikutnya, katanya kalau dia kemudian dipandang anak sultan adalah ketika berangkat sekolah, seragamnya putih ya. Putih sekali dan melipit, tahu melipit ya? Wah, setrikaannya jelas sekali. Maka kalau ada anak sekolah dengan seragam yang sedemikian putih, rapi, orang mengatakan, anak wong sugih. Anak wong duwe, sultan. Berikutnya, kalau dia memakai kaos kaki yang tidak longgar, apalagi ada karet gelangnya tadi. Jadi kalau berangkat dipakai untuk kaos kaki, tapi kalau di meja pakai penghapus. Nah itu dia anak sultan. Wah, kaos kakinya baru terus. Anak sultan. Kemudian yang 7. Kalau dia berangkat sekolah
memakai sepatu yang menyala. Wes, anak sultan lagi. Sekarang ngakunya baru satu. Ada lagi ngaku? Oh, banyak yang ngaku ya. Rendah hati sekali ini orang-orang sini. Kemudian yang terakhir yang saya dapatkan dari berbagai literatur, dari berbagai sumber. Anak sultan itu cirinya kalau ulang tahun dirayakan katanya. Aduh, ngerantes sekali ya, tahun 90 2000-an itu bisa merayakan ulang tahun itu disebut sebagai anak sultan. Ada yang belum pernah dirayakan ulang tahun? Jadilah anggota GKI Gejayan, pasti dirayakan. Betul ya? Anak sultan semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua pasti setuju bahwa menjadi anak yang dilahirkan di tengah keluarga sultan pasti amat sangat menyenangkan. Ya, bagaimana tidak, semua yang dilakukan kadang menjadi sorotan umum. Kalau ada jemaat yang hari ini menjadi sobat miskin, ada? Ya, menjadi sobat miskin, aduh Pak, kalau lihat seperti itu, aduh gerantes. Kalau lihat seperti itu merasa bahwa, aduh tidak peka ya. Kalau melihat seperti itu kok merasa bahwa ada pembanding yang sedemikian jauh. Maka kalau ada orang yang sedemikian rupa, kalau ditanya, kamu mau dilahirkan kembali menjadi anak sultan? Apa jawaban kita? Ada yang menjawab tidak mau? Apabila Bapak, Ibu, Saudara sekarang ini adalah, ya maaf ya, kaum miskin, kemudian saya tawarkan. Saya mau nih, saya bisa nih mengubah jenengan semuanya untuk dilahirkan kembali menjadi anak sultan. Mau? Anteng semua? Mau? Tidak ada yang mau. Saya mau. Tidak ada yang mau ya? Orang pasti memilih. Kalau mau dilahirkan kembali, pasti dilahirkan di tempat yang ideal. Tempat yang menyenangkan. Tempat yang penuh dengan kecukupan. Tapi mustahil untuk bisa dilahirkan kembali dalam keadaan demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara berbicara tentang dilahirkan kembali, bayangan kita seperti apa? Kalau hari ini kita membaca teks di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Di sana ada kisah perjumpaan antara Nikodemus yang kemudian dalam percakapan itu berbicara tentang kelahiran kembali. Dilahirkan kembali. Nah, bagaimana kalau kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah? Saya buka di awal. Kita diingatkan bahwa kita harus dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Apakah ukuran dan respon serupa dengan orang-orang yang menginginkan tadi untuk lahir di tengah keluarga yang kaya? Bapak, Ibu, dan Saudara, kadangkala ada banyak harapan yang kurang pas. Ketika dilahirkan kembali itu sebagai sebuah pengalaman rohani yang kemudian membuat kita mantap, iya aku dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Namun sayangnya ada di antara kita ketika memahami dilahirkan kembali sebagai anak Allah, maka harapannya itu sama Pak, hidupnya berkelimpahan. Betul enggak? Berapa banyak kita mendengar pengajaran kalau kamu mau dilahirkan kembali, maka kamu yang kekurangan akan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Iya, kelimpahan sukacita, iya. Kelimpahan pengharapan akan kekekalan, iya. Tapi kadang-kala kelimpahan yang seperti apa? Kelimpahan yang bersifat material, duniawi. Itu saya katakan kurang pas, bukan tidak tepat, kurang pas. Karena apa? Kalau itu menjadi dasarnya, maka menjadi bahan pertimbangan di dalam perenungan kita pada sore hari ini. Ketika kita dilahirkan kembali, maka kita masuk dalam ranah di mana pengajaran mengatakan di dalam Dia semua ada jawabannya. Pertanyaannya tidak ada, jawabannya ada. Hati-hati.
Bahwa di dalam Tuhan bukan selalu kemudian semuanya jalan rata mulus tanpa ada halangan. Tanpa ada hambatan, tanpa ada pertanyaan. Akan tetap ada liku-liku itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita dilahirkan baru, ketika kita dilahirkan kembali, ada yang mengatakan bahwa kita akan terbebas dari setiap masalah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah, maka berhak atas yang namanya warisan. Betul enggak? Yang sering membedakan di dalam surat Galatia tadi, kamu bukan lagi hamba, kamu sudah anak. Maka yang namanya anak berhak atas warisan. Tidak salah memang. Namun seringkali warisan yang ada di dalam benak kita tidak jarang, tidak jauh-jauh dari yang namanya materialistik yang ada dalam kehidupan kita. Tidak jauh beda dengan ketika saya tawarkan tadi mau dilahirkan kembali menjadi anak sultan. Sama. Pada menjadi anak Allah menjadi identitas yang lebih mulia. Tapi kadangkala ya salah dalam memahaminya. Hari ini kita masuki Minggu Trinitas. Minggu yang penting kalau dalam liturgi gerejawi ini menjadi akhir dari masa raya Paskah. Minggu depan kita sudah warna liturgi hijau, mendalami, memaknai lagi pengajaran Yesus, mendekati Desember kita masuki masa-masa Natal lagi. Nah, Minggu Trinitas penting menegaskan kembali tentang pengajaran gereja tentang Allah Tritunggal. Saya rasa setiap kita sudah mendapat pelajaran yang komplit di dalam katekisasi, di mana dalam kekristenan kita mengimani ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada banyak teori, ada banyak kiasan, ada banyak pengertian. Tapi bagi saya, mempermudah saya mengenal Allah Trinitas adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak berhenti berkarya sampai saat ini. Di dalam Allah Trinitas, kita diingatkan bahwa kita punya Allah yang tidak hanya duduk di tahtanya saat ini. Allah yang ingin disembah, ingin dipuji, tidak. Kita diteguhkan hari ini bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang terus berkarya sampai saat ini. Kita diyakinkan hari ini, saat ini Roh Kudus ada bersama kita, berkarya bagi kita, berkarya bagi kebaikan dunia. Dan melalui karya Trinitas inilah, maka kemudian sebutan-sebutan itu muncul. Identitas-identitas itu disematkan atas kita. Orang-orang yang percaya. Mungkin dulu yang ada dalam benak kita adalah hamba dan tuan. Umat dan Allah. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita ini adalah anak Allah. Anaknya. Yang berhak memanggil Allah yang dulu sedemikian jauh karena dosa. Kita bisa memanggilnya Aba. Kita bisa memanggilnya ya Bapa. Sedemikian eratnya. Berkali-kali kalau saya mengajarkan kelas katekisasi sampai pada doa. Saya mengatakan ini penting sekali. Untuk mengucap doa kepada Bapamu yang di surga. Kenapa? Ini penting, ini relasional. Ini bentuk pengakuan yang membuat kita merasa tidak jauh dengan Allah Sang Penguasa, Allah Sang Pemberi kehidupan, Allah Sang Pemberi pengharapan. Dia adalah Allah yang sangat dekat dengan kita. Namun tidak semuanya orang bisa mengalami hal itu, saudara-saudara.
Adakah yang pernah merasakan sampai saat ini kalau berdoa, ya Allah, ya Bapa, kemudian merasakan ada rasa yang berbeda atau ya pokoknya ngalir saja? Pernah? Pernah Pak ketika putus pacar? Ya, beda. Kadang rasanya sudah menggelora dulu. Pernah Pak ketika IP-nya anjlok? Tapi pernahkah kita merasakan betul-betul ketika ada kerinduan untuk menjalin relasi dan mengatakan ya Bapak, kemudian ada rasa yang berbeda di sana. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini ketika kita diajak untuk kembali melihat teks Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17, di situ adalah perjumpaan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Diwartakan di dalam ayat yang pertama, dia adalah orang Farisi. Sepanjang membaca keempat Injil, image saudara tentang orang Farisi seperti apa? Orang yang sok pinter, orang yang merasa bahwa tahu semua kitab Taurat, kemudian apa yang dikatakan Yesus selalu di-counter. Betul ya? Tapi hari ini Yohanes menghadirkan yang namanya Nikodemus. Dia seorang Farisi, dia pemimpin agama Yahudi, namun dia datang kepada Yesus. Ini lain daripada yang lain. Dia datang kepada Yesus dan mengakui bahwa Yesus ini tidak sembarangan. Ini gambaran Bapak Ibu Saudara, jangan kalau orang Jawa itu gebiah uyah. Ada kalanya kita membuat image tertentu kepada sebuah golongan tanpa memberikan ruang sedikit untuk beberapa individu yang berbeda di dalamnya. Dan ini terjadi. Di antara sekian banyak orang Farisi, ada Nikodemus yang hadir. Yang sepertinya kalau melihat teks ini, dia mengamati Yesus. Dia mendengar tentang karya Yesus. Dia percaya dalam hatinya tentang siapa Yesus. Sampai pada akhirnya dia mengakui tentang siapa Yesus. Dan dalam kerendahan hatinya maka kemudian ada percakapan yang baik di sana berkaitan dengan kerajaan Allah. Ayat 3 mari kita perhatikan di sana. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus tahu Nikodemus saat itu membuka percakapan, kemudian Nikodemus hendak menggali kebenaran. Nikodemus hendak mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah sebenarnya nilai-nilai kerajaan Allah. Dan Yesus mengatakan tidak cukup kalau kamu hanya mengandalkan kekuatan dagingmu. Tidak cukup kalau kamu hanya mengandalkan kepintaranmu. Yang kamu perlukan adalah dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Hanya orang yang dilahirkan kembalilah yang akan melihat kerajaan Allah. Sejenak kita mengupas kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah ya, kerajaan berarti tatanan kehidupan di mana Allah adalah penguasa, Allah adalah ya titik utamanya di mana aturan yang ada harus sesuai dengan kehendak Allah. Kerajaan Allah berarti nilai-nilai yang ada sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah. Dan itu yang dicari oleh Nikodemus yang sebenarnya dia sudah sekian lama bergumul tentang Taurat. Tetapi ada yang mengganjal, ada yang menutupinya sehingga dia tidak menemukan yang namanya kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, Yesus mengatakan harus dilahirkan kembali. Mau tidak mau, ayat 7 kembali kita lihat. Yesus mengatakan, jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
tanpa dilahirkan kembali maka kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Ya, Minggu Trinitas lahir sebagai anak Allah. Dari teks ini kita belajar bahwa semua orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus akan disebut sebagai anak Allah. Ketika Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "You harus dilahirkan kembali." Dengan dilahirkan kembali maka kamu dapat melihat kerajaan Allah. Ketika kamu dilahirkan kembali maka kamu kan hadir sebagai anak baru yang disebut sebagai anak-anak Allah. Sudahkah kita mengalami lahir baru? Pikiran kita lahir baru yang mana ya Pak? Jangan-jangan kita masih terjebak dengan polanya Nikodemus. Aku udah tua Pak, apakah saya harus masuk lagi ke perut mamaku dan dilahirkan kembali? Yesus mengatakan siapa yang tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya, dalam kekristenan jelas baptisan itu menjadi tanda di mana kita menerima pembasuhan. Tetapi lahir baru sebagai orang Kristen tidak hanya cukup sebagai orang yang sudah dibaptis. Tetapi sebagai orang yang benar-benar mengalami hidup baru. Pola lamanya itu dihilangkan, yang jelek tentunya. Pola pikir, pola kata-kata, pola perbuatan sehari-hari yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, tinggalkan. Dan hiduplah dengan cara yang baru. Maka di situ kita disebut sebagai anak-anak yang mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Hari ini bila ada orang Kristen yang masih mengukur kerajaan surga dengan daging, bisa jadi dia belum lahir baru. Ada di sini, kalau berbicara tentang kerajaan surga, besok kalau di surga itu begini, tapi masih duniawi. Menjadi orang Kristen senang sekali kalau khotbah-khotbah mendengar khotbah-khotbah yang mengatakan kerajaan surga nanti akan mendapatkan kapling di sana, mendapatkan kekayaan seperti ini, mendapatkan pasangan seperti ini. Hati-hati. Karena kita masih memiliki pola pikir kedagingan yang sedemikian rupa yang menjauhkan kita dari nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita diingatkan bahwa semua orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus disebut sebagai anak Allah yang menjadi bagian utuh dari kerajaannya. Yang kedua, berbicara tentang identitas anak Allah. Ayat favorit semua orang Kristen. Yohanes 3 ayat 16 menegaskan kembali kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menjadi anak Allah itu karena kasih karunia, bukan semata hasil usaha. Kalau ada di antara kita sampai saat ini menjadi orang Kristen terlalu bangga dengan kehidupannya, kemudian merasa bahwa keberadaan diri sebagai anak Allah ini adalah karena perjuangannya, karena kebaikannya, diingatkan hari ini, tidak. Diingatkan kembali bahwa identitas kita sebagai anak-anak Allah itu hanya karena kasih karunia Allah yang kita respon. Ayat ini hendak menunjukkan bahwa Allah berinisiatif. Allah proaktif untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita untuk mendapatkan keselamatan yang awalnya tidak mungkin bagi kita orang-orang berdosa. Sayangnya beberapa orang kemudian dengan mudahnya mengatakan keselamatan sebagai anak Allah ini gratis, maka terimalah. Gratis dari mana? Ayat ini jelas bahwa ini tidak gratis sebenarnya.
Anugerah ini sudah dibayar dengan sedemikian mahal dengan darah Kristus. Maka kalau hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara menghidupi sekali ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan sia-siakan anugerah ini dengan kemudian menganggap rendah sekali anugerah Tuhan. Dengan mudah sekali, ya neko-neko pulang gereja, baik-baik saja, sehari kemudian berbuat jahat, besok minggu minta pengampunan dosa. Oh, kenapa Tuhan Maha Pengampun kok? Toh semuanya saya dapatkan gratis, tidak bisa. Hati-hati. Jangan anggap terlalu murah anugerah Tuhan. Kalau kita merasa bangga, merasa sukacita menjadi anak-anak Allah, maka mari pelihara anugerah ini dengan sebaik-baiknya melalui kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita di kampus? Bagaimana kehidupan kita di rumah? Bagaimana kehidupan kita di masyarakat? Apakah betul, Pak? Saya mengimani, saya menghargai anugerah Tuhan ini sedemikian rupa. Ya memang seharusnya demikian. Mari kita diingatkan lagi untuk tidak menganggap terlalu murah anugerah Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga. Sebagai anak Allah, ini yang saya ajarkan dari awal tadi supaya kita tidak terjebak. Sebagai anak Allah maka berhak menerima warisan, ya. Tapi bukan sekedar warisan yang ini itu yang membuat kita merasa kemudian menjadi lebih dari sekedar anak sultan. Tetapi anak Allah berhak menerima warisan penderitaan bersama Kristus. Bacaan leksionari hari ini tidak hanya sekedar Yohanes, tetapi dinyatakan juga Roma pasal 8. Maka saya akan membacakan Roma pasal 8 ayat 14-17 untuk kita dialogkan sejenak untuk membahas bagian yang terakhir ini. Roma 8 ayat 14-17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau hari ini ada di antara kita mengaku sebagai anak Allah, tetapi hidupnya sak carpe dewe, tidak dipimpin oleh Roh Allah, ternyata kita bukan anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sama ya dengan surat Galatia tadi. Penulisnya sama, Rasul Paulus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sana ya, menerima janji-janji Allah, tetapi ada kalimat yang seterusnya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya mau buka kartu, ternyata warisannya bukan warisan yang wah. Tapi warisannya adalah warisan penderitaan bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, hari ini kita ditantang sebagai anak-anak Allah yang benar enggak ini kita siap menerima warisan penderitaan Kristus. Maksudnya begini, menjadi anak Allah tidak hanya cukup dalam identitas, tetapi juga dalam aktivitas. Hidup dipimpin oleh Roh adalah sebuah penderitaan bagi daging. Betul enggak? Sampai Rasul Paulus mengatakan, dagingku lemah. Rohku kuat, tapi dagingku lemah. Maka menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak
Allah yang mengalami penderitaan ini. Ada pergulatan terus-menerus antara ini yang kulakukan atau ini. Pilihan daging atau pilihan roh. Sebagai anak-anak Allah harus siap menerima warisan penderitaan ini. Tapi penderitaan ini akan membawa kemuliaan di dalam Tuhan. Kita semua harus melakukan. Ini penderitaan sebagai anak-anak Allah. Ya, karena yang lainnya melakukan itu bebas-bebas saja. Tetapi kita ada suara roh yang mengatakan jangan. Sudahlah, ambil jalan pintas. Tidak usah jujur-jujur dikit, yang penting sukses. Tapi kalau kita anak Allah pasti akan ada suara dari roh Allah yang mengatakan jangan. Dosa. Jangan, itu tidak berkenan kepada Allah. Tapi aku tetap akan miskin kalau begini. Jangan. Aku nyoba sedikit saja supaya merasakan jadi anak sultan. Jangan. Ada penderitaan yang menggocok kita antara daging dan roh. Dan saya rasa itu yang harus kita pergumulkan dari waktu ke waktu sebagai anak-anak Allah. 3 hal ini yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Mengingatkan kembali pentingnya dilahirkan kembali. Saya berangkat ke sini agak bergumul karena saya punya istri mau melahirkan minggu-minggu ini HPL-nya. Jadi tadi ada ponakan yang mau nunggu tapi Om tidak jadi karena saya harus tugas. Aduh, kemudian saya udah berangkat, ada mobil gereja standby nanti akan hantar. Saya mau menanti anak yang ketiga. Bisa bayangkan ya, betapa bahagianya ketika menantikan kelahiran anak. Maka saya kemudian berpikir betapa bahagianya ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita semuanya sebagai anak-anaknya. Ketika kita merespon panggilannya dengan sukacita, bersedia dibaptis, bersedia mengubah diri sedemikian rupa, maka alangkah bahagianya, alangkah plongnya hati Tuhan bahwa manusia yang diciptakan serupa segambarnya menerima keselamatan, mau dipimpin oleh rohnya. Tapi pertanyaannya setelah lahir, apakah kita bertumbuh di dalam pimpinan roh Allah? Anak pertama, kedua saya bersyukur mau mendengar saya. Sampai sekarang saya tidak tahu besok-besok. Saya juga berharap anak ketiga nanti lahir dan kemudian menjadi anak yang mendengarkan orang tua. Bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Bertumbuh menjadi anak yang mau mendengar, yang mau dengar-dengaran dengan orang tua. Maka hari ini sebagai refleksi saya, menjadi pertanyaan kita semuanya. Berapa lama kita sudah menjadi anak-anak Allah? Sudah berapa lama kita merasa aku Pak dilahirkan kembali pada masa itu. Dan kalau dihitung sampai sekarang saya sudah sekian waktu menjadi anak Allah. Tapi dikatakan tadi, anak-anak Allah adalah orang-orang percaya yang mau dipimpin oleh roh Allah. Maka dari itu, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, apapun yang menjadi tantangan kita saat ini, mari jangan keder, mari jangan goyah, tetap berpatokan pada pimpinan roh Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup itu akan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah menegakkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya tergeletak. Pasti akan mengiring senantiasa asal anak-anaknya tidak jalan sak karepe dewe. Mari yang di sini masih muda-muda, yang di rumah ya tentu berbeda usia. Yang muda-muda ini tantangannya akan semakin tidak mudah.
dorongan untuk segera menjadi bagian dari kelompok-kelompok sultan ini kadang menjadi tantangan tersendiri yang kadang membuat kita mudah sekali meninggalkan identitas itu. Mari kita pertahankan dengan rela menderita. Itu warisan yang Tuhan berikan. Rapopolah aku menderita. Rapopolah aku tidak seperti dengan mereka. Tetapi aku tetap berjalan seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah, maka kemuliaan yang datangnya dari Allah yang lebih daripada yang dunia pikirkan, itu akan menjadi milik saudara. Masa depan kalian akan sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang saudara ambil di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita semuanya. Saya mengajak setiap kita untuk menilik sejenak apakah identitas anak-anak Allah itu sudah sangat terpatri dalam kehidupan kita dan benar-benar nampak dalam pola pikir, tutur kata, dan tindakan kita. Mohon ampun kepada Tuhan bila saat ini kita memandang begitu rendah anugerah Allah. Dan kita dengan seenaknya berjalan seturut dengan kehendak kita, bahkan mengikuti pola dunia. Mari mengarahkan hati, pikiran kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itulah yang seharusnya ada dalam diri anak-anak Allah. Doa pribadi dipersilahkan. Naikkan permohonan kepada Allah Bapa. Karena sebagai anak-anak kita layak, kita dilayakkan untuk memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Kepada Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di surga. Hari ini kami bersyukur bahwa Engkau menegaskan kembali kepada kami bahwa kami sudah menerima anugerah yang datangnya daripada-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu. Namun sekian waktu dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Mungkin pola hidup kami sangat dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga kemudian meninggalkan identitas kami ketika kami berada di luar gereja ini. Mampukanlah kami untuk menghayati dan menghidupi diri sebagai anak-anak Allah yang di dalamnya tidak kami dapatkan berdasarkan hasil usaha kami, tetapi karena kami peroleh di dalam anugerah-Mu yang besar. Melalui pengorbanan yang mahal di dalam darah Yesus Kristus, maka kami yang berdosa ini diselamatkan. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu yang telah bergumul secara khusus untuk masa depan mereka. Di tengah tantangan kehidupan yang ada, di tengah situasi pandemi yang ada, maka batasan-batasan yang ada untuk merenda masa depan yang lebih baik sedemikian nyata. Namun biarlah kami menjadi anak-anak yang terus berpengharapan kepada Engkau dan tidak kehilangan asa karenanya. Karena kami memiliki Allah yang hidup, karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa,
Karena kami memiliki Allah yang memiliki masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang kami perlukan saat ini ya Tuhan, kasih karunia-Mu bagi kami, untuk kami senantiasa tetap memegang teguh peranan kami sebagai anak-anak-Mu, yang turut serta menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah keluarga kami, di tengah kos kami, di tengah kampus kami, di tengah gereja kami, bahkan di tengah masyarakat kami. Terima kasih Allah meteraikan sabda firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di Minggu Trinitas yang indah ini, biarlah kami semakin teguh beriman kepada Allah Tritunggal, yang di dalamnya kami melihat Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang terus berkarya untuk menghadirkan kebaikan demi kebaikan atas setiap kami. Seru doa, permohonan serta ucapan syukur kami imani dan kami pinta bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita bersama-sama melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita saksikan video motivasi persembahan kita hari ini. Shalom sahabat GKI Gejayan, kita bersyukur sampai hari ini kita dapat berjumpa dalam berbagai pelayanan, baik secara onsite maupun secara online. Program-program pelayanan gereja dapat terus berjalan dengan baik dalam peribadahan, persekutuan Senin sampai Sabtu, dan pelayanan sosial bagi warga jemaat atau masyarakat yang terdampak pandemi. Meski demikian, gereja pada saat ini bergumul atas keterbatasan SDM karena banyak aktivis yang masih berada di kampung halaman, juga keterbatasan penerimaan dana karena ibadah onsite yang masih dibatasi maupun hal lain karena masa pandemi. Dalam hal inilah kita dipanggil untuk mengungkapkan kasih dan syukur kita pada Allah melalui waktu dan tenaga kita untuk melayani melalui persembahan yang terbaik pada Allah. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan Allah. Persembahan waktu, tenaga, maupun dana yang kita berikan merupakan ungkapan syukur kita pada Allah dan dukungan bagi gereja kita agar terus dapat melayani di masa-masa sulit ini. Persembahan pada hari ini didasari dari ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 8b yang akan kita baca bersama-sama.
Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita iringi persembahan kita dengan kita mau angkat satu lagu pujian. Berlimpah kasih-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Besar anugerah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami di dalam usaha kami, pekerjaan kami, studi kami. Bahkan Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan memakainya di dalam pelayanan-Mu di gereja-Mu di tempat ini dan juga boleh membantu sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai anak Allah, marilah kita pelihara anugerah-Nya. Mari kita pergi, kita diutus untuk memberitakan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kita hari lepas hari. Meskipun lewati lembah, meskipun melewati jalan yang terjal dan penuh penderitaan, tapi kita percaya Roh Allah yang hidup akan berjalan di samping kita. Bimbing kita selalu melewati jalan yang terjal. Kita mau nyatakan bersama. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dan kita pulang dengan tetap menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang setia.
dari kini sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau semuanya damai serta sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Selamat melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati.